Qala ba'dhum al-asbab al-muqtadiyah li su'il khatimah wal iyadu billah arba'a. Ya, sebagian mengatakan sebab-sebab seseorang itu pasti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ada 4. At-tahawun bis shalah. Ya, meremehkan salat atau mengerjakannya sambil malas, ya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, ya, mengakhirkannya sampai di luar waktu sholat, ya, itu termasuk meremehkan sholat. Wa syurbil khamri, minum khamr, itu juga sebab seseorang su'ul khatimah. Wa adzal muslimin, menyakiti kaum muslimin, juga sebab seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang menyakiti muslim manapun, ya, muslim apapun, dengan pemahaman bagaimanapun, pokoknya dia Islam, ya, kita jangan sampai menyakitinya. Wa uququl walidain, yang kedua, yang terakhir adalah durhaka terhadap kedua orang tua, yang mana di akhir zaman sangat banyak orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. 4 perkara ini tadi yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Meremehkan sholat, yo akeh saiki sing ngremehkan sholat. Minum khamr sudah mulai dilegalkan, ya. Menyakiti kaum muslimin, banyak di komentar Facebook, Instagram, ya. Dan juga uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa ruya anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ha huna ghulaman qad ihtadhar fayuqala lahu qul la ilaha illallah fala yastati'u an yaqula faqala alaysa kana yaquluha fi hayatihi qalu bala qala fama mana'ahu minha inda mautih fana hadha ar-rasul fana hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu hatta atal ghulam faqala ya ghulam qul la ilaha illallah faqala la astati' an aqulaha qala walima qala li uquqi walidati qala ahiyya hiya qala na'am qala arsilu ilayha faja'athu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnuka huwa qala na'am qala araita law anna naran ajajtu faqila laka in lam tashfa'i fihi qadhafnahu fi hadhihi an-nar faqalat idzan kuntu ashfa qala fashhadillah wa ashhadina bi annaka qad radit faqalat qad raditu an ibni faqala ya ghulam qul la ilaha illallah qala la ilaha illallah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Diriwayatkan di zaman Nabi datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada anak kecil yang sedang sakaratul maut. Kemudian kami katakan kepadanya, qul la ilaha illallah, ucapkan wahai anak kecil kalimat la ilaha illallah, tetapi anak tersebut tidak bisa mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah dia itu sudah mengatakan la ilaha illallah ketika dia hidup? Mereka menjawab, ya betul ya Rasulullah. Kalau begitu kenapa kok dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dia mau meninggal? Maka Nabi Muhammad SAW langsung bangun, dan para sahabat juga mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai datang kepada anak kecil tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Maka anak tadi menjawab, aku tidak bisa ya Rasulullah, ya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, karena aku durhaka kepada ibuku. Apakah ibumu masih hidup? Ya Rasulullah. Maka para sahabat disuruh mencari ibunya untuk didatangkan. Kemudian ibunya datang. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah ini betul anakmu? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya, ya, aku persiapkan api, ya, dan dikatakan kepada kamu, kalau seandainya kamu tidak memaafkan anak ini, maka aku akan lemparkan anak ini ke api tersebut, ya. Ibunya mengatakan, kalau begitu aku akan maafkan dia.
Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu ya, katakan ya, dan saksikan, berikan kesaksian di depan kita bahwasanya kamu itu betul-betul ridho terhadap anak ini. Ya, maka anak ibunya itu mengatakan, raditu an ibni, aku telah ridho dengan anakku ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya gulam qul la ilallah, wahai gulam katakan la ilaha illallah. Maka anak kecil tadi mengatakan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Padahal ya dia mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika sakaratul maut ya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ya. Dikatakan bahwasanya ketika sakaratul maut ya, lisan kita itu digerakkan oleh hati kita. Kalau hati kita itu dominan dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat la ilaha illallah, maka akan keluar di lisan kita itu la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau hati kita ini buruk, apa yang didominan di hati kita itu akan keluar, karena bukan di otak lagi yang menggerakkan lisan kita. Ya, ketika sakaratul maut ya, sama ketika kita itu kaget ya, kita perhatikan aja yang keluar apa, mesuh apa Allah. Wah, kalau yang keluar mesuh hati-hati nih ya. Kaget, sakit, kena sakit, keceduk, wah mana mesuh, hati-hati. Ketika ke sakaratul maut sakit, jangan yang keluar malah mesuh. Dan itu tidak terjadi kecuali terbiasa. Kan orang sudah terbiasa mesuh ya, bicara kotor terbiasa ya, keceduk mesuh ya, kaget mesuh ya. Jadi biasakan tidak berbicara yang kotor ya. Kalau kaget ya Allah masih aman. Pleset ya Allah, pleset. Karena terbiasa ya. Makanya orang-orang dulu itu ngajari anak-anaknya itu tidak boleh misuh sampai berkali-kali. Kalau misuh langsung ditapuk ya, karena ujungnya itu ya bahaya. Sekarang ya sudah terbiasa.